When it stays on. When it stays on, lad. Halo guys, balik lagi di Post Game Football. Kali ini kita akan bahas week 1 yang udah berjalan kurang lebih seminggu lebih ya. Banyak pertandingan-pertandingan menarik, hasil-hasil yang mengejutkan. Untuk game pertama kita akan bahas host team dulu, USA versus Paraguay. Dari kalian ada yang menurut kalian menarik gak di game ini? Ada yang mengejutkan gak? Weston McKennie, Balogun, 2 gol. Oke. Kapten Amerika Pulisic, LeBron James. Boleh. Menurut kalian ini US kan surprisingly bagus ya. Ternyata di bawah Pochettino Pochettino berhasil ngangkat US untuk menunjukkan permainan terbaiknya gitu. Menurut kalian apakah ini faktor lawannya yang ya menurut kita ya nggak bagus-bagus amat lah ya. Apa justru emang US-nya ini udah level up gitu? Menurut kalian gimana? Kayaknya sih US-nya emang sudah level up karena kita lihat di Paraguay sebelum-sebelumnya kalau nggak salah dia berapa kali kebobolan doang kok. Di Copa Di friendly-nya di Copa-nya juga. Oke. Maksudnya emang USA-nya udah Level up banget gitu. ya. Dan tuan rumah. Nah itu kayaknya yang mau gue bahas itu sih kayaknya advantage dia, home advantage karena dia walaupun memang sebenarnya kebanyakan dari pemain US nih mainnya di Europe juga sih sebenarnya. Sebenarnya mau nggak mau mungkin mereka ada yang memulai karirnya memang di Eropa kecuali Balogun kan emang dia Balogun tuh aksennya masih ada aksen bahasa Inggris ya, aksen Inggris ya. Fun fact lagi. Menarik. Menarik. Fun fact yang perlu. Nggak perlu. Yang mempengaruhi permainan. Jago-jagonya juga dia kan dia. Oh iya. Iya. Salah satu pemain yang menonjol lah ya dari US tim ini. Tapi dari kalian ada yang pemain yang menurut kalian wah ternyata bagus nih dari US, ada yang kayaknya player to watch lah di mungkin US tim ini. yang tadi gue sebut ya Weston McKennie tuh emang solid banget untuk Juventus juga walaupun kita bisa lihat juga di Serie A kan hari terakhir slip dia nggak jadi dapat UCL tapi sangat reliable. Kalau bisa dilihat tuh kayak Bruno-nya Juve lah, dia sangat reliable lah gitu untuk side Juve dan juga side USA ini. Dia bisa main di banyak posisi, dia bisa jadi tulang juga gitu untuk midfieldnya gitu. Jadi Weston McKennie worth to watch. Oke, dari lu siapa Dari pemain gua- yang ternyata bagus nih? Balogun dan Pulisic sih. Balogun dan Pulisic. Pulisic Ya, karena Pulisic emang- udah jago lah ya. Hitungannya kan dia jatuhnya nggak banyak diomongin tapi dia salah satu yang underrated menurut gua dan dia perform banget kalau di US. Ya Kapten Amerika Ya, lah. Amerika, Ya, Amerika. udah pasti bisa ngangkat timnya buat meraih kemenangan di game pertamanya di depan publiknya sendiri gitu ya. Mungkin US kayaknya nggak terlalu gimana nih. Karena Kayaknya Paraguay ada off juga sih. kayaknya kita langsung ke game yang menarik, yang mengejutkan, yang bikin gue terheran-heran kenapa performanya tuh segini jeleknya gitu. Kenapa? Kita ke Brazil Maroko. Brazil Maroko. Boleh. Kalian ada pendapat gak nih Brazil Maroko nih? Wah, Game kalau ini. Brazil Maroko sih gue melihatnya sangat underperform dari orang-orang bawaan Ancelotti ini. Kita bisa lihat juga kan Rafinha kayaknya nggak perform ya kalau bisa dilihat ya di bawah Ancelotti kayaknya emang gue bisa melihatnya lebih ke nggak cocok sama playstyle Ancelotti gitu. Mungkin Nabil sendiri bisa tambahin gitu. Menurut lu gimana Bil? Nih, Soal Rafinha ini nih, Brazil Rafinha. ini apa emang pemainnya underperform atau taktiknya Ancelotti ini usang aja nih kayaknya nih? Itu bisa kedua karena itu menurut gue bisa keduanya. Emang taktiknya kurang, emang terlalu nggak punya taktik dan pemainnya juga Terlalu kalau bisa polos. dibilang agak drop juga maksudnya individualnya Iya. nggak semewah dulu kan. Ya tapi maupun nggak semewah ya Brazil is Brazil. Ya. Kita nggak expect Brazil Vini, seancur contohnya. itu maksudnya. Enggak ya practically cuman Vini yang bisa show something gitu loh kemarin. Golnya aja ya, tapi Beberapa pemain tuh yang kita harapkan bisa apa ya membuat kreativitas kayak misalnya Paqueta, Guimaraes atau Rafinha gitu ya. Maksudnya enggak ya flat aja. Maksudnya sepanjang game flat aja. Kalau menurut kalian apakah ini pengaruh taktikal atau
ya karena individunya kurang. di klub masing-masing pelatihnya bagus jadi keangkat atau gimana nih? Kalau menurut gue emang player profile susah ya dicari player profile yang cocok gitu ya sama pelatih, apalagi kan beda cara melatih Ancelotti dan juga pelatih-pelatih masing-masing mereka di klub gitu ya. Makanya personal seperti Rafinha menurut gue sangat tidak keluar gitu loh, flair-nya nggak keluar, clinical finishing-nya nggak keluar gitu, running yang bagus-bagus nggak keluar gitu. Jadi emang kayaknya kurang cocok gitu ya. Dan tengahnya juga kurang, maksudnya nggak ada kreativitas juga yang kasih umpan-umpan manis ke penyerang. Justru Maroko yang lebih Menarik. Brazil ya. Iya, Maroko yang lebih menarik menurut gua. Salah satu menurut gua yang menarik di Maroko ini siapa? Buadi. Ayub Buadi. 18 Ya. tahun dia. Hebat. Cepet-cepet semua pemain Maroko. Fun fact, Ayub Buadi. Semua. Ayub Buadi lagi ngambil S1 matematika. Ih, Beneran fun fact lagi aja. Sangat Dulu berpengaruh di atas lapangan. dulu dia kan. Oh enggak, kalau yang berpengaruh IQ-nya, IQ Ah, please. iya. IQ play. Game IQ ya? Game IQ. Oke. Dulu dia juga jadi kapten di Under 21 Prancis tapi dia Gitu. Oke. Ayub Jadi dipilih Buadi. negara ya, dipilih kan. Ya. Kalau dari strikernya Brazil, Igor Thiago, menurut kalian Off apakah semua. emang supply-nya kurang atau emang dianya ya apa clueless aja di tim ini gitu? Semuanya off sih. Semuanya off. Nggak, mungkin Igor Thiago tuh nggak bisa jadi pemain yang ngebawa tim maju gitu sendiri gitu, nggak bisa gitu ya. Mungkin emang harus dapat support dari teman-temannya juga, ketika teman-temannya bisa membawa dia maju, dia ikut maju Ya. gitu. Mungkin gitu Dan sih. dia bisa nyuplai juga kan kemarin bisa dilihat. Oke. Jadi menurut kalian apakah Igor Thiago starting material untuk the next game lawan siapa sih Brazil nextnya? Lawan tadi kita cek dulu Haiti. nih Brazil Lawan lawan Haiti. Lawan Haiti ya. Haiti. Ini harusnya sih. Ini sih Brazil kalau nggak bintang, bisa apa ya menunjukkan pemain terbaiknya nih lawan Haiti nih kayaknya nih. Masa- Apakah Igor Thiago akan dicoba lagi lawan Haiti menurut kalian gimana? mungkin dicoba nggak ada salahnya karena nggak terlalu risky lawannya Haiti juga. Cuman kalau memang mau lebih mencoba ke arah Matius Cunha bisa juga. Kan bisa dia ada beberapa peluang yang maksudnya kan dia kreatif ya. Kalau Iya, di- iya, iya. Kalau di in the box dia bisa likat-likut. Oke, Itu bisa dicoba. Oke. Ya menarik lah, menarik kita tunggu nih Brazil nih. Apakah di pertandingan selanjutnya bisa show up untuk menyesuaikan adaptasi gitu dari game lawan Maroko atau justru ya segini-segini aja Brazil ya. Kita ke pertandingan selanjutnya ada negara tetangga kita Australia lawan Turki Wah. yang ternyata menang gitu Iya. ya. Kita Ya, nggak sangat nggak- mengagetkan nggak ya. expect. Ya kita expect Australia bagus, cuman ya untuk menang lawan Turki menurut gue sih something gitu. Iya. Jadi kalian ada pendapat gak untuk game ini? Sangat keren ya ngelihat tim seperti Australia ini yang masuk ke dalam game, orang tuh semua berekspektasi bahwa Turki akan menang karena adanya Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kadioglu, Yildiz gitu macam-macam. Dengan nama yang mungkin terkenal untuk orang awam di Australia itu cuma nama seperti Nestor Irankunda, ada Jordan Boss gitu yang main di Feyenoord. Mungkin kalau dilihat secara paper itu emang Turki lebih di atas gitu. Cuman sangat surprisingly bisa dimenangkan oleh Australia. Toh juga kita menurut kalian nih gamenya gimana? Gitu. Kalau menurut Nabil sendiri. Kalau menurut gue sendiri emang Australia cukup disiplin ya. Karena dia kan kita baca dari statistik juga emang walaupun nggak semenyeramkan itu nyerangnya, tapi kan tetap dikontrol gamenya oleh Turki. Kan? Iya. Australia itu lebih ke sit back aja, Iya. defend counter, dan emang secara defense emang ngeri sih Iya, Australia sih. itu tadi lu bilang juga sih ya. Ah. Yang tadi kita ngobrol sebelum record, emang yang lu mention juga mereka sangat solid gitu ya untuk defensively. Harris Bahkan sama di- Sotar dan lain-lain menurut gua solid banget sih. Solid. Di running 2022 juga bisa dibilang oke lah. Oke. Dia Iya, bisa iya. nahan. Ya beberapa kali si Turki ini selalu ngambil bola-bola atas, selalu mentah aja Iya. gitu di back Australia. Harusnya bisa Iya. bisa dicari nih Turki nih, kenapa nih nggak work gitu. Arda Hmm. Güler aja beberapa kali dia Targetnya eh, lumayan tuh, 4 ya. iya long shot ternyata nggak on target, Iya. malah off target gitu. Menurut kalian apa faktor yang menyebabkan Turki ini ya minim kreativitas? Menurut kalian gimana? Terlalu berat punggung Arda Güler. Apa
untuk menggendong. Terlalu guler sentris gitu. Nah menurut lo gimana? Menurut lo udah? Gimana sih emang lagi apes aja juga Lagi sih. apes. Iya. Tapi- Dan emang di cup kali ini juga kan tim defense emang banyak juga kan. Dan yang attack apalagi Turki jadi kurang banyak juga yang attack sering, nanti kita akan bahas juga tuh. Turki ini kayaknya lawan siapa ya Turki ini selanjutnya? Turki ini apakah segini-gini aja Turki? Maksudnya tidak ada yang akan mengejutkan atau gimana menurut lo? Australia juga apa menurut lo akan Australia akan berjalan lolos grup. jauh atau gimana? Lolos grup sih Australia lolos grup. Iya, masih Boleh, visible boleh. sih. Masih visible untuk lolos grup. Boleh, Kalau boleh. sama Kalau langkah jauh kan kita harus lihat juga kan. Turki menurut lo bisa Turki- berubah permainannya di Turki pasti bisa berubah di kedepannya karena kita tahu juga pemain-pemainnya Kualitasnya. memiliki kualitas Eropa gitu ya. Oke. Bagus Bisa sih. dia bisa step up. Bisa, harus bisa. Kalau nggak bisa mengecewakan sekali tahun ini Turki. Oke. Udah hitam yang sapi saya. Cukup di Australia Turki, kita ke the next game yang ya kita expect buat tim ini menang ya karena Iya. lawannya pun Kesulitan. Mending Indonesia yang masuk. peringkat 1 alias ya Satu. Kurasau ya, kita tahu Jerman lawan Kurasau. Menurut kalian apakah ini ya memang wajar Jerman menang segini besar atau karena ya lawannya Kurasau dan belum terbukti aja ini Jerman di bawah Nagelsmann ini untuk mengarungi festival bola ini? Menurut kalian gimana? Menurut gue tanpa menjatuhkan Kurasau, Jerman memang sudah seharusnya menang gitu di game ini. Malah yang lebih aneh tuh bisa kecolongan satu gol, Ya, oke. menjadi gol debut Kurasau di Piala Kurasau. Dunia. Oke, Gitu, oke. itu sangat menarik sih menurut gue Dan itu. setelah gol itu juga ada serangan lumayan juga dari Kurasau. Iya, maksud gue Yang kalau bisa ngebalikin. Kalau- lumayan bisa melawan lah ya. Cuman agak mentah sih emang nyerangnya. Kurasau ini tahicong doang yang sebenarnya yang Didengar. yang sering didengar gitu sama orang gitu. Dan juga bisa kegolan satu nih Sama lucu bakunya sebenarnya. sih, bakunya tuh. Untuk standar Jerman yang tahun 2022, oh tidak usah dibicarakan pada 2022. Oke. Ya mungkin ya namanya Iya. satu gol yang mungkin Jerman Ya, juga nggak lawan expect lah. bakal Ya. gol juga. Kan golnya juga jauh kan ya, nggak Iya, jauh kan ya, iya, kalau iya, salah iya, ya. luar. Golnya kan ya mungkin ya semua bisa melakukan itulah ya. Jadi Jerman ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Agak Gol defect ya. juga nggak sih kalau- Tapi menurut kalian dari permainan Defect Jerman kan? Iya kan, menurut harus kalian defect. dari permainan Jerman udah memuaskan apa belum? Sangat memuaskan untuk lawan tim seperti Iya, ini. jadi menurut gua nggak bisa di ini Nggak sebenarnya. bisa Nggak dites juga Emang ya. udah harus dia kill the game Iya. banget, emang wajar. Emang Gitu. sewajarnya Jerman ya seperti ini. Ini Gitu. Bruno Fernandes 1 lawan Kurasau juga. Dan by the Masa way, Bruno Havertz 2 Bruno. gol man of the match. Havertz Iya. ya. Ternyata Havertz pemain top gitu Iya. ya. Berarti gue tarik kata-kata Oke. gue yang di episode sebelumnya ya, yang harus Undaf harus latih, walaupun Undaf pun 2 assist. Dia Satu gol. pemain berikutnya setelah James Rodriguez yang masuk mencetak Tang- 2 assist iya. dan 1 gol. Wow, Fun ini fact. baru info nih. Ini baru fun Bukan fact. S2 dan lain-lain. Tapi itu ngaruh itu aja. Iya, iya Itu benar ngaruh. benar. Ya mungkin Iya. ya oke. Ini Jerman ketemu siapa di next game-nya? Tapi mahal, Undaf Oh. mahal. Undaf mahal ya. Mainnya. Undaf mahal. Back heel Apa? dia. Produser Lawan siapa? Jerman nih. Jerman lawan siapa? Lawan Pantai Ivory Gading. Coast. Nah, Menang ya, selalu. Jerman akan bertemu Pantai Gading di next match. Yun-Yun. Kayaknya ini Jadi tes yang tes benar, tes yang Kita bisa lihat. kita lihat di Jerman. Iya. Apakah di tahun ini dia bisa jadi title contender atau Udah hitam juga nih. Iya. Jadi full. bisa membalikan keadaan lah ya Pantai Gading. Oke. Kita cukup dari Jerman. Selanjutnya ke Belah. ya gimana bilangnya tim ini tidak apa ya, kita kayak expect tim ini untuk kayaknya nggak bagus-bagus banget gitu Nggak bagus ya. banget. Kita juga udah bilang dari episode sebelumnya. Ya Belanda lawan Jepang Iya. gitu ya. Mantan terlama lawan mantan tertoksik kita. Oke. Derby 1,5 tahun dan ini. 3 ada 90. Wah. Derby penjajah gitu loh. Wah. Ada AI-nya. Oh gitu. Dan menurut kalian di sepanjang game ini apakah ya Belanda
kan ya sesuai perkiraan kita kan ya minim kreativitas. Iya, gitu. Belanda Ya, di saking Belanda aja. tim defender banget gitu loh. Atau justru kayaknya Jepang nih telat panas gitu. Menurut kalian gimana di pertandingan ini? Menurut kalian gimana? Belanda nih dengan negara yang dibilangnya menciptakan total football dari Iya. Johan Cruyff ya, itu sangat disayangkan nggak bisa kelihatan sama sekali total footballnya dari beberapa tahun belakangan ini gitu. Walaupun fun fact-nya juga Belanda tuh sebenarnya belum pernah kalah gitu semenjak Piala Dunia 2006 gitu selama 90 menit gitu loh. Nah, ini fun lagi. fact, Fun ini fun fact. fact. Ini baru fun fact. gua akuin. Iya. Ini baru Didik fun fact. nih. Terus gimana? Jadi kalau Jepang kuda hitam karena gue suka Jepang gitu ya, suka Oke. pemain Jepang. Benar juga emang Jepang well deserved dan pelatih barunya gue lupa lagi namanya siapa, mantan pemain tuh. Gitu menurut gue. Siapa? Moriyasu aja. Moriyasu, ya. Enggak, Jepang ini ya menurut lo juga apakah seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini? Enggak juga sih. Nggak juga sih, Nggak nggak juga. boring juga sih. Boring, Boring Nggak, juga. sebenarnya bukan boring sih. Kayak taktik itu kayak Kayak gitu kayak aja. iya. Dia ngincer cash di tengah juga kan, Hmm. makanya dia crossing. Ya sama Padahal kayak pendek kan. Kalau kita ingat lagi pertandingan lawan Inggris yang belum lama dilakuin sama Jepang, menang 1-0. iya chaotic di tengah gitu, Iya. main bola chaotic di tengah. Emang gitu sih. Tapi kan memang Jepang juga kehilangan beberapa pemain. Iya. Ada Kaoru Mitoma, ada siapa Minamino. lagi di tengahnya ya. Minamino. Tapi kayaknya udah Endo juga kan. udah pas lah ya Jepang Dan sebenarnya. Bobo habis cedera juga kan dia. Cedera panjang. Jadinya Untuk nggak terlalu. masing-masing tim ketemu siapa? After pertandingan ini Gue Kita berharap lihat. sih sebenarnya Jepang bisa lolos Oke. dari group stage ya karena Jepang ketemu Tunisia ya di sini. Ya, Hannibal Matchday. Menurut kalian kans Jepang di pertandingan selanjutnya? menang akan memenangkan karena dengan kualitas yang lebih banyak juga daripada Tunisia gitu ya, pemain Tunisia kalau bisa dibilang on paper gitu ya lebih banyak di Eropa tuh lebih banyak pemain-pemain dari Jepang gitu. Jepang menurut lu Jepang cukup mempertahankan permainannya untuk bisa menangkan Harus pertandingan? ada sesuatu Apa yang berbeda sih sebenarnya. yang berbeda ya? Dan dia kayaknya best three juga paling. Jepang? Satu duanya Belanda, Oke. Sweden. Ya, Hmm. Belanda. Kalau dari sisi Belanda menurut kalian apakah perubahan apa yang Komen perlu lakukan gitu untuk merubah permainan Belanda ini? Siapa Stop. yang perlu dimasukkan gitu? Stop masukin Gakpo, itu orang ngapain? Nusuk juga bingung. Itu orang ngapain? Oke. Siapa yang perlu diganti? Siapa yang perlu dimasukkan gitu? Tengahnya juga harus berani sih sebenarnya itu aja. Udah. Soalnya profilnya juga rada mirip kan. Oke. Karena match kedepannya kita bisa lihat juga lumayan susah untuk Belanda kan lawan Sweden berarti ya. Lawan Sweden dimana kita bisa lihat kemarin Sweden tuh lumayan all out gitu. Bisa. Yang ngeri Ya, juga sisa-sisa rankingnya ya. Ya ini Ayari ibarat 2 gol ya. defendingnya Belanda kan dites lagi nih Iya. sama Sweden nih gitu kan. Dan kita lihat lagi apakah attackingnya Belanda ini bisa menembus Sweden, kita Iya. belum lihat. Mungkin Noalen bisa dicoba. Noalen bisa dicoba. Coba. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya. Salah Say, hold up, wait a minute, something ain't right. satu pertandingan yang Tidak juga kalah mengejutkan ya, kita yang menurutkan pertandingan ini harusnya satu tim bisa mendominasi ya. Spain lawan Cape Verde. Tapi Tapi- berakhir imbang 1-1. Iya. Itulah di mana 0-0 ya? 0-0. Sorry, 0-0. Oke. Itulah Oke, di mana berarti perkataan gue kali ini dibuktikan oleh Spanyol di episode lalu bahwa Spanyol ini kurang dibandingkan Euro yang sangat gue bisa bilang bagus gitu permainannya dan juga cantik di World Cup kali ini untuk opening game ya. Ya. Spanyol sangat mengecewakan. Sangat lebih tepatnya tidak klinikal sama Tidak sekali. klinikal sama sekali. Dimana ini cup yang dimana setiap pertandingannya harus Penting ya. baik. Iya. Menurut kalian apakah Luis de la Fuente overconfident dengan timnya? Menurut kalian apakah overconfident bisa mengatasi Mungkin- Cape Verde iya. atau dia hanya ya menyimpan pemain terbaiknya untuk the next game gitu? Menyimpan sih Menurut sangat disayangkan sih. Iya, menyimpan sih enggak sih, kayaknya semua poin matters ya untuk apalagi grupnya kan grupnya Spanyol. Semua poin matters dan juga menurut gua kayaknya dia kualat kayaknya ada Iya. Madrid nggak tampil satupun. Itu Nggak Madrid. lah, paling. Itu nggak juga sih, kita nggak. Mungkin dia ekspektasinya karena ini mainnya lawan Cape Verde main Physical. Jadinya dia masukinnya yang kayak Gavi, Ferran Iya, gitu dan iya. soalnya kan Nico sama Yamal kan masih habis cedera. Jadi Jadi takutnya ya seperti yang gue bilang tadi, Padahal apakah ada backupnya. apa
De La Fuente overconfident atau justru dia menyimpan terbaiknya untuk next Ya, game? itu mungkin salah satu. Itu mungkin. Cuman menurut gua kalaupun dia sangat Ada Munoz, Ada Munoz. ada Pino, Oke. Iya. Pino. Ya menurut gue si De La Fuente juga kayaknya kaget ya, maksudnya tim yang seharusnya bisa menang tapi ternyata nggak menang lawan Cape Verde gitu. Sayang banget. Sayang Emang kurang banget ya. klinikal. Ferran itu emang dikunciin di kamar mandi aja. A few moments later. Menurut kalian Spanyol ketemu siapa di next game ini? Spanyol ketemu siapa? Spanyol itu akan ketemu Siapa sih? Arab. Arab. Wah ini sulit juga nih karena Arab kan ya Di- cukup resilient lah Iya. tim ini ya kan. Dia seri juga kan yang Uruguay. satu-satunya yang bisa ngalahin Argentina di 2022. Ya. Harusnya Tapi nggak lolos. harusnya Yamal starting ya di Spanyol. Kita nanti berharap ya. aja, kita berharap Ya. semoga Yamal sudah cukup sehat gitu Jadi ya. itu Iya, nanti di sliding Ya CL. karena iya. jangan dong. Jangan. Mas Java. Itu didoain lagi. Episode 2 didoain lagi main buruk. Ya, Salah tuh doanya nyasar tuh ke Livramento. Iya benar. jadi Livramento Gak dipanggil Caloba. dan gue pun nggak dilirik. Tapi oke, menurut gue apakah Ferran yang seharusnya menjadi backup dari siapa? Oyarzabal. Oyarzabal. Ya maksud gue Yamal ini irreplaceable itu kah di Spanyol sehingga minim kreativitas Spanyol ini? Sangat Menurut jelas. kalian gimana? Pas dia masuk juga kan kelihatan. Mungkin sebenarnya underperform menurut gue adalah Oyarzabal. Gue ngeliat Oyarzabal tuh kayak Højlund Iya. di MU. Tau gak kenapa? Fun fact, Oyarzabal dalam 45 menit, kalau nggak salah 40 menit awal atau 40 menit terakhir dia di match cuma nyentuh bola 4 kali. Iya. Tapi kan Oyarzabal ini nih beberapa friendly match nih tajam banget, selalu Tajam. golin. Iya, makanya Dia gue kelas bilang player iya. aja, Iya. seharusnya. Enggak, tapi karena gue bilang gitu. Mungkin salah satu yang underperform banget tuh ya Oyarzabal ini gitu loh. Apa karena Ferran supply-nya heran sih apakah sebenarnya. supply-nya kurang bagus ke Oyarzabal atau emang ya jelek aja? Ya mau disuplai juga gimana, emang Cape Verde bisa dibilang juga lumayan rapet ya pertahanannya, jadi Oke. susah juga untuk masuk mungkin. Oke. Gimana? Oke, kans kalian Spanyol Arab menurut kalian apakah Ya, Spanyol udah pasti bisa dilibas sih. confident Pasti menang Spanyol, game Spanyol. kali ini? Asal Udah pasti benar ya, aja pasti ya. starting Semoga lineup ya ya. biar seru lah ya. Ya. Oke. Soalnya kan satu spot buat Spanyol. Oh, di final Di gitu. final. Oke. Menarik. Selalu deh. Kita ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan yang Seru sekali nih. Banger. kayaknya tim semua. ini yang apa? Yang kita expect, maksudnya tim ini menarik banget karena punya attacking yang sekomplit itu. Dan squad kedalaman yang sangat- squad yang Wah. luar biasa. France lawan Senegal. Ya. Champion lawan champion juga. Betul. Yang Benar, walaupun ada benar. dicopot. Oke. Wow. Oke, kontroversial ya. Iya, Oke. gitu. Menurut kalian dari game ini apa yang bisa dilihat nih? Prancis Senegal nih, ada yang menarik ya? Di game ini as much as sebanyak itu orang yang benci Mbappe, Mbappe itu adalah pemain yang berkualitas sangat Iya. bagus. Klinikal deh. sekali dia. Wah, Mbappe itu bener deh. Gue nggak suka Mbappe personally gitu. Maksudnya gue nggak suka egonya, gue nggak suka personalitinya. Cuman untuk pemain bola, Mbappe sih jago banget. Gue nggak bohong. Jago banget. Individual yang bisa ngebawa satu nation gitu loh. Mbappe Padahal dan banyak juga. beberapa peluang terbuang tapi dia selesaikan Iya. dengan tanggung jawabnya dia sebagai kapten. Mahal gua. Nah, Ya pemain ini selalu perform lah ya. Iya. Kayaknya dia pemain spesialis turnamen ini kayaknya. Iya, ya. iya. Luar biasa banget nih Mbappe. Giliran UCL. Justru pemain yang pemenang Ballon d'Or. Wah, Ya, iya. Dembele justru nggak kelihatan di game ini. Kalian apakah emang faktor ya habis final Liga Champions kayaknya kurang Dia istirahat ngurangin apa ego. gimana nih? Tapi Dembele? ngurangin ego juga dan Nabi kan cedera Iya. juga kan. Oh iya benar. Ya benar-benar. Cuman ya bisa kita lihat juga mungkin kalau ada ngaruhnya final UCL lawan Arsenal kemarin, kita bisa lihat juga nanti di match-match sebelumnya di mana banyak pemain yang masuk final juga dari PSG gitu nggak terlalu perform gitu sebenarnya. Maju lagi di nation mereka, terutama kayak Dembele ini bisa kita lihat juga kan. Dan egonya pasti dia diturunin. Iya pasti. Jadi dia banyak Jadi lebih kalah ke juga. tim player lah Iya. ya Dembele ini. Jadi ya kontribusinya mungkin nggak kelihatan tapi ya cukup gitu untuk membantu tim ini bisa
meyakinkan, menang Ya. secara meyakinkan gitu ya. Kalau dari Senegal sendiri nih, kayaknya Olise mau dibahas. Olise gimana? Menurut lo kenapa Olise harus dibahas? Karena Apa yang dia menarik? Nonchalant aja. Oh, terpas ya. Olise bingung Memang Olise gitu Messi ya. memang. Oh, asis Olise ke Mbappe visioner. Visioner, ya. Visioner. Saat Jujur, itu, saat itu gue nonton, gue kira dia bakal simple pass. Ya. Tapi knowing Olise dan Prancis ya tiba-tiba kesana ke Mbappe, dapat Mbappe gol aja. Mungkin karena itu Kayak Cherky dicadangin, jadi soalnya kan profil mungkin agak mirip. mirip gitu. Cuman Dia memang takutnya nabrak. iya ya mungkin ya. Ya ini apa Tidak ya sesuai lagi-lagi dengan ya performa. individual brilliance ya, Hmm. lagi-lagi bisa changing the game gitu ya. Di saat Prancis deadlock ya kan nggak bisa menembus gitu, ternyata dengan terupasnya Olise bisa membantu Mbappe Ya, mencetuskan bola ke gawang gitu, Ya. berubah skor menjadi 1-0 gitu ya. Senegal sendiri. Oke, kita kayaknya harus bahas Senegal nih karena Iya, betul. Oh, kayaknya ini sangat pemainnya banyak pemain-pemain menarik nih Hmm. dari Senegal ini. Menurut kalian apakah Senegal bisa melangkah jauh di turnamen ini dengan squad ini? Ada Bisa. Mane, Mungkin Nicolas lolos grup Jackson. Ya, kita kasih flowers dulu untuk yang golin, yaitu Mbaye. Mbaye, pemain PSG juga yang baru tukar keluarga negaraan menjadi Senegal gitu ya. Addition adanya dia nih untuk mungkin di kedepannya akan menggantikan Mane, karena kita tahu juga Mane umurnya udah nggak muda ya gitu. Dan juga kita bisa lihat juga Nicolas Jackson nih dari kemarin juga pernah kali nikah gitu ya, makanya juga diganti kan. Tapi dia ada beberapa peluang juga yang dia tiang kalau nggak salah. Iya. Cuman ya, Ah. ya mungkin pemain-pemain muda yang datang dari Senegal ini juga lumayan gitu, lumayan worth to watch Sar gitu. juga. Sar Beberapa gitu. peluang dia. Tapi memang karena adanya harusnya regenerasi sih ya. Oke. Mane sudah kelola. Oke. Kayaknya kita cukup Prancis Senegal, kita tutup, kita ke pertandingan selanjutnya. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan yang kita tunggu-tunggu, di mana King Messi masih bermain di festival bola kali ini. Ya. Kingnya situ kan. Argentina berhasil menang meyakinkan dengan skor 3-0. Apa yang menarik dari pertandingan ini menurut kalian? Messi. Kartu merah. Messinya. Oke, satu-satu dulu. Dari lu Bil, gimana? Menurut lu pertandingan ini berjalan dengan ekspektasi lu atau gimana menurut lu? Berjalan sebenarnya di luar ekspektasi sih dengan Messi hat-trick. Oh, gitu. Kirain bakal alot pertandingannya, ternyata seorang pria 38 tahun menggendong tim ini kembali. Oh gitu. Jadi menurut lu selain Messi permainannya kurang bagus gitu? Oke juga. Cukup aja? Maksudnya cukup, dan champion mentalitinya masih ada juga. Walaupun lawan Algeria. Iya, Algeria juga nggak bisa diremehin. Oke. Dia kalah di Cup Afrika Cup, kebobolan cuma lawan Nigeria. Oh gitu, sedikit. Berarti tim ini memiliki defense yang baik, tapi Argentina berhasil memecah defense tersebut dan akhirnya Messi bisa hat-trick ya Iya. di game ini. Kalau menurut lo gimana, Mon? Kalau menurut Pertandingan ini. gue, pertama give credit where credit is due ya, untuk Messi hat-trick itu bagus, walaupun gol kedua tap in, gol pertama, gol ketiga ya bagus ya, Gaya khas dia banget ya, finish shot seperti Iya, itu. Cuman yang sangat disayangkan adalah kok nggak kartu merah gitu. Gimana pendapat Nah. kalian nih soal insiden Messi? At the very least harusnya menurut gue personally kartu kuning. Cuman kok nggak foul sama sekali. Apakah karena fun fact-nya lagi, wasit yang semalam Argentina lawan Algeria ini adalah wasit di final World Cup 2022 yang menangin Argentina. Oh gitu. Masa gitu? Iya nggak fun fact aja, fun fact. Ya, Walaupun nggak apa-apa, menurut- ngaruh nggak ngaruh, Iya. gue cuma ngasih tahu aja, putting it out there bahwa wasitnya ini wasit yang sama gitu, dan nggak kartu merah, bahkan nggak kartu kuning. Nah, Kalau menurut lu sendiri apakah foul? Foul sih Gimana? foul, kartu kuning udah menurut gua Hmm. iya, cuman red card. Diem gua. Itu nggak kartu merah, kan kena lutut dulu, habis itu nggak sengaja kena. Tapi tadi kita lihat juga kan, itu kayaknya nggak butuh unnecessary banget kaki lu untuk naik lagi gitu ke. Ya iya, cuman kan sama Jadi dia kayak- ditarik lagi, maksud itu nggak sengaja. Mungkin yang lebih netral kita bisa nanya host kita kali ya. Menurut host kita nih gimana? Menurut gua Messi lagi-lagi menjadi skrip utama FIFA tahun ini. Ya menurut gua
Ya kuning lah. Ya kalau kuning kan, tapi kan framing di sosial media merah. Tapi kan sepak bola Ya, bisa arguable terjadi maksudnya aja, ini iya. masalah perspektif aja maksudnya. Udah Ronaldo di 2016 Euro pernah nginjek Maksudnya nginjek real nginjek Udah lah, nginjek loh. itu udah berlalu ya. Iya, Kita yang kemarin maksudnya aja. iya. ini juga udah berlalu sebenarnya, cuma kita cuma menanyakan aja biar kan itu bisa kill the momentum Iya. sebenarnya. Iya. Framingnya soalnya red card di sosmed. Ya Karena udah. memang harusnya. Nggak terima. Harusnya red card. Menurut kalian skuad Argentina tahun ini apakah memiliki kans yang sama dengan mereka di 2022? Setelah melihat pertandingan ini, apakah mereka juga title contender untuk tahun ini? Sebenarnya ini baik lagi ya, Argentina membuktikan pembicaraan gue di episode sebelumnya itu salah gitu, bahwa gue kira mereka ini udah nggak punya udah nggak punya kekuatan yang sebesar kayak World Cup tahun lalu. Ternyata menang 3-0 juga kan, walaupun ada drama-drama minor lah, sebenarnya minor lah drama-drama kartu merah ini. Cuman gue masih ngeliat defensive line bagus, midfield juga ya kokoh-kokoh aja, dan front line mungkin juga bagus gitu. Jadi gue penasaran juga nih Argentina bakal kemana nih selanjutnya gitu. Menurut lo Bill gimana Argentina Kalau tahun ini? berdasarkan pertandingan pertama ini sangat layak ya untuk melangkah lebih jauh mungkin untuk Argentina ini. Karena champion mentality juga udah ada 3 di tengahnya juga masih sama. Misinya masih on fire, bisa dibilang. Argentina final? Lumayan berat tapi bisa melangkah jauh. Oke, segitu dulu ya Argentina Aljazair. Kita ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan yang sebenarnya kita tunggu-tunggu banget nih, karena kan Messi hat-trick ya kan. Mungkin bisa jadi si orang ini quadrick mungkin ya bisa jadi ya. Portugal lawan Kongo gitu ya, yang skor berakhir satu sama ya. Gimana menurut kalian nih performance dari Portugal sendiri deh? Gimana nih? Yohan Wissa nggak boleh pulang. Wah, gua kena. Gak, dari Portugal ini apakah midfieldnya tidak sesuai harapan kalian? Tidak sesuai. Karena kan kita itu selalu kayak wah Midfieldnya paling bagus. Portugal ini termasuk salah satu yang mewah ya gitu ya. Di review kita sebelumnya juga. Yang ya. kita pikir bisa meng-create sesuatu, ternyata di pertandingan kali ini kayaknya mandek gitu ya. Gimana nih menurut lo gimana nih? Ini dulu Menurut lo gimana? fansnya. Mungkin kalau Enggak, kita lihat mal. untungnya. Kalau menurut gua, gua sambil gini aja. Kalau menurut gua, Vitinya, Iya berjalan. kalau menurut gua, Vitinya Bisa jadi sangat underperform sebenarnya, karena bisa kita lihat juga di bawah Luis Enrique, Vitinya dan juga João Neves ini bagus ya permainnya, cuman gue bisa bilang underperform sekali di malam tadi gitu. Vitinya main, makanya di take out. Menurut gue orang nggak boleh marah kalau Vitinya dikeluarin gitu, diganti, karena memang bisa dilihat sendiri Vitinya nih permainannya kurang leluasa gitu kalau nggak sama Luis Enrique. Gue berasanya gitu ya. Dan juga untuk front line gue nggak mau bahas. Untuk midfield kembali lagi Bruno mungkin kurang dapet kesempatan untuk membuat kesempatan, karena memang pembuat chance creation dari Bruno ini kan salah satu senjata dia yang paling mewah ya. Sih kan ngegolin. Ya, Jangan lebar terus. tapi tetap João Neves walaupun kamu pendek dan kamu muda, kamu keren bisa golin. Keren. Oke, menurut lo gimana Portugal? João Neves juga tadi lanjutin, João Neves golin sundulan juga lawan Munchen ya. Ya, benar. Juga sundulan. Oke. Season ini hat-trick tambah salto di PSG, di klub gitu, sangat keren João Neves. Dan secara rating juga paling tinggi ya. Iya, João betul. Neves ini 8,2, berarti kan influence-nya paling besar di antara pemain Portugal yang lain. Dan menurut kalian nih Ronaldo ini apakah ya sudah habis berdasarkan pertandingan ini atau gimana? Menurut lo gimana Bil? Haaland 2 gol. Yes. Balogun 2 gol. Mbappe 2 gol. Kalah sama Balogun, Ronaldo kalah sama Balogun. Messi 3 gol. Ronaldo Tolong di-clip. 3 kali 4, 3 lembar. Menurut lo gimana? Ronaldo udah habis? Habis. Atau gimana? It's not over yet. Oke, pertama. Oke. Oke. Lebih seru ceritanya, seri di awal, menang di akhir. Daripada Ronaldo kalah lawan dikatain. Saudi Arabia habis itu curang sampai Storyline-nya akhir. bagus ya. Argentina curang dikatain dulu. Bukan, enggak. Maksudnya kalah lawan Saudi Arabia habis itu baru menang di akhir. Oke. Walaupun ada fishy menangnya.
Oke. Kita harus bahas juga nih dari sisi pelatih Portugal nih. Kayaknya Takut dia kayaknya. melakukan beberapa keputusan yang Janggal. janggal nih kan dari pelatih ini. Apakah emang pelatih ini si Roberto Martinez ini ternyata pelatih mediocre apa gimana nih? Menurut kalian gimana? Mediocre lah. Mediocre. Kalau Jalur Ramos ditaruh. Walaupun mengantarkan Portugal juara UEFA Nations League. Ya itu. Nggak, gua Oke. Kok bisa begitu? Oke, menurut lo gimana, Mon? Apakah Martinez gue juga mediocre? gue juga jawab mediocre sebenarnya, cuman kalau dibilang hoki enggak sih. Itu kan ya lu Ya. punya talenta yang sangat bagus kan sebenarnya. Gitu. Tolong Ya. jangan hate Bang Dodo. Tapi Oke. emang Roberto Martinez ini yang nggak bisa apa-apa juga, tengahnya ya Bruno Fernandes. Ya kalau kita bahas Bruno kayaknya nggak bakalan selesai Iya. nih. Oke. Pedri biru ratingnya. Tiga. Oke. Kayaknya kita bahas pertandingan selanjutnya aja nih. Pertandingan yang salah satu yang kita tunggu juga karena pelatihnya juga melakukan beberapa keputusan yang kita pertanyakan sebelum festival ini berlangsung ya, yaitu Inggris lawan Kroasia yang berakhir 4-2 untuk kemenangan Inggris. Gimana? Menurut kalian apakah Inggris ternyata secara mengejutkan kita, ternyata bagus, solid? Kalau apa gimana? misalkan mengejutkan enggak, karena gue tahu emang sangat spesial ya. The Three Lions ini kita bisa lihat kualitas yang dibawa sama timnas Inggris ini semuanya berkualitas gitu. Yang mungkin bisa jadi PR gitu ya untuk Inggris adalah bisa dilihat di backline-nya dari gol kedua. Ya. Gol kedua atau pertama ya yang kelewat dua back yang di Dua. gol kedua itu kita bisa lihat dua center back-nya John Stones dan Konsa saling menyalahkan gitu. Dan dia oper dari belakang Iya, juga kan. saling menyalahkan gitu. Nah, maksud gue di situ mungkin bisa jadi PR untuk Inggris ke depannya gitu, karena hal itu tuh harusnya nggak bisa terjadi kalau ada Harry slap head Maguire. Aduh. Oke. Tapi itu benar, Menurut lo gimana? pengalaman. Tapi itu benar karena pengalaman. Pengalaman. Karena kan Konsa-nya aja. Ya menurut lo gimana jalannya pertandingan? Apakah Inggris? Jalannya pertandingan sebenarnya seru Seru. dan Seru. di off cam juga sesuai prediksi ini bakal pertandingan seru, dan kita lihat 4-2, tapi gue nggak nyangka bakalan 4-2 ya. Gue kira bakal seri Kroasia juga ya melawan. beberapa kali ketinggalan juga secara mentality oke. Ya. Tim ini ternyata bisa menyeimbangkan kedudukan ya kan. Lagi-lagi memiliki sosok leader is. Iya. Luka Modric. Tapi ditarik dia. Iya. Ya udah nggak kuat Udah kan nggak kuat. harusnya ya. Kalau Dua-duanya. kalau duet winger Inggris ini Madueke Gordon. Gak menyangka. Janggal. tapi starting gak menyangka. Jujur janggal di sisi Madueke-nya. Oke. Tapi memang sisi kiri menurut gue sangat lacking ya untuk Inggris tahun ini. Dari Saka yang sejujurnya walaupun sampai Champions League final dan memenangkan Premier League kurang perform aja menurut gue. Untuk starting mungkin enggak gitu. Toh juga penggantinya Madueke juga nggak cocok gitu loh. Kok Saka nggak cocok, Madueke digantinya kan lebih janggal lagi. Tapi gitu. pas diganti Asis. Saka. Asis. Ya. Ih. Ternyata meng-create sesuatu juga ini Iya. Saka ya. Sama seperti pemain Manchester United satu itu, Marcus Rashford yang sudah bukan pemain Barcelona. Oke, sudah kembali ke timnya ya. Sudah Yang kembali ke timnya. jagonya, maksudnya kembali rohnya itu di Barcelona ya. Ya mungkin di pertandingan selanjutnya bisa dipertimbangkan untuk starting lah ya, karena di match kemarin kita lihat siapa Gordon Anthony dan Gordon. Madueke itu beberapa kali telat untuk mengambil keputusan gitu, sehingga transisi yang seharusnya sudah di final third harus segera mengambil keputusan, mereka lama akhirnya hilang bola gitu. Mungkin ini menjadi salah satu evaluasi buat Thomas Tuchel di next game. Lawan siapa Inggris next game-nya? Kalau boleh Inggris tahu. tuh harusnya dia akan melawan either ini ya, apa namanya? Ghana ya. Ghana ya. Oh menarik nih, Ghana juga tim yang oke, kayaknya menarik nih. Apakah Karena tim-tim Afrika ini suka ini sih, suka ngasih surprise. Iya. Besar iya, gitu. betul. Kita lihat nih Thomas Tuchel apakah melakukan perubahan di pertandingan selanjutnya melawan Ghana. Kayaknya sampai segini dulu ya review week
pertama dari Festival Bola Dunia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk melihat review week kedua Festival Bola Dunia. Ya, tunggu di episode ketiga. Bye-bye. Yeah.